Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi tentang sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Yang mana tipe soal ini adalah tipe soal yang sering naik di ujian kompetensi, yaitu adalah 6 soal kompetensi teknis yang wajib dipahami guru honorer saat sangat potensial untuk naik ujian. Ayo jawab sekarang juga. Jadi di sini kita akan sama-sama menjawab teman-teman. Jadi bukan admin saja yang menjawab tetapi rekan-rekan guru juga yang menonton video ini yang akan menjawab pertanyaan ini. Ini sangat potensi teman-teman ya. Jadi soal nomor 1 seperti ini. Pemberian umpan balik ya jika siswa heterogen adalah A. Representatif feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, dan institusionalis feedback, dan external feedback. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa materi ini sudah pernah admin bahas sebelumnya tentang pemberian umpan balik ya. Jadi pemberian umpan balik itu ada beberapa jenis. Ada yang dikatakan pemberian umpan balik heterogen, ada yang dikatakan pemberian umpan balik homogen ya. Seperti itu. Jadi sebelumnya silakan teman-teman jawab dulu 5 4 3 2 1. Jadi teman-teman silakan komen jawabannya di kolom komentar. Nomor 1 misalkan A, nomor 1 B atau C atau D atau E, seperti itu ya, supaya admin tahu bahwa jawaban teman-teman jawab itu benar atau salah, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk apa namanya, pemberian umpan balik itu ada yang dikatakan pemberian umpan balik siswa homogen dan pemberian umpan balik jika siswa heterogen. Pemberian umpan balik jika homogen itu dikenal dengan kumulatif feedback teman-teman. Jadi secara otomatis itu kumulatif feedback itu masuk dalam kategori homogen, sedangkan soalnya itu adalah heterogen ya. Jadi kumulatif feedback itu sudah tidak masuk kategori, sedangkan kuantitatif feedback itu adalah yang berdasarkan kuantitas pemberian umpan balik yang sering kepada siswa. Jadi tidak ada kategori apakah dia homogen, apakah dia heterogen, seperti itu ya. Sedangkan external feedback itu hanya pengejo saja teman-teman ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah representatif feedback, seperti itu. Jadi pemberian umpan balik jika siswa heterogen itu teman-teman adalah A, representatif feedback. Nah, jika soalnya mengatakan di sini pemberian umpan balik jika siswa homogen, berarti jawabannya ini teman-teman ya, jawabannya adalah kumulatif feedback. Nah, sekali lagi kalau kumulatif feedback itu adalah homogen ya, sedangkan representatif feedback adalah heterogen dalam hal pemberian umpan balik. Nah, itu yang sering masuk duanya teman-teman ya. Representatif feedback adalah pemberian umpan balik jika siswa heterogen, sedangkan kumulatif feedback itu apabila homogen teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dipahami ya penjelasan admin di sini. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan memperbaiki kesalahan, kemampuan, dan mengungkap kesalahpahaman, menyerangkan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen. Jadi kata kuncinya adalah jenis umpan balik jika siswa homogen. Sepanjang apapun pertanyaan itu cuma pengecoh sebenarnya teman-teman ya. Jadi bagaimanapun panjangnya sebuah pertanyaan, tapi ketika teman-teman menemukan kata kuncinya, maka dengan cepat teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini kata kuncinya adalah kalimat jenis umpan balik jika siswa homogen adalah apa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman silakan jawab ya. 5 4 3 2 1. Jadi teman-teman caranya menjawab silakan komen di kolom komentar. Nomor 1 A misalkan, nomor 2 C misalkan, seperti itu ya. Supaya admin bisa tahu ya apakah teman-teman bisa menjawab semuanya atau belum ya, seperti itu. Jadi sini ada kata homogen ya. Jadi otomatis kalau representatif feedback itu adalah pemberian umpan balik secara heterogen, berarti otomatis kita garis ini berarti bukan. Sedangkan quantitative feedback itu bukan juga teman-teman, karena ini hanya melihat dari kuantitas umpan baliknya. Sedangkan institusionalis feedback adalah itu berdasarkan sebuah institut yang memberikan umpan balik kepada mahasiswanya, seperti itu ya, atau kepada lembaganya, berarti bukan. Jadi external feedback ini cuma pengecoh, ini umpan balik dari luar ya, seperti itu. Jadi yang paling tepat di sini tentunya adalah B, karena admin sudah jelaskan tadi bahwa kumulatif feedback adalah jenis umpan balik jika siswa heterogen, seperti itu. Homogen. Kalau representatif feedback itu apabila siswa heterogen, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Nah, di sini ini bentuk penilaian teman-teman. Ini bentuk penilaian. Jadi sini ada kata pengamatan. Jadi kata kuncinya adalah pengamatan teman-teman ya. Nah, di sini pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, kira-kira yang mana tepat di situ? Apakah kinerja, produk, portofolio, proyek, praktik? Nah, seperti itu. Silakan teman-teman jawab dulu ya. Silakan teman-teman jawab dulu A, B, C, D, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau pengamatan berarti teman-teman itu harus memahami bahwa pengamatan itu masuk di mana teman-teman ya. Nah, pengamatan itu masuk di apakah kinerja? Kalau kinerja bukan, ini pekerjaan ya. Sedangkan produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan, portofolio adalah perencanaan, dan praktik adalah seperti membuat, menjelaskan dan sebagainya. Jadi pengamatan itu ini belum sebenarnya menghasilkan sesuatu, tapi baru mengamati. Berarti itu masuk proyek teman-teman ya. Seperti itu masuk proyek. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah membuat anyaman merupakan penilaiannya. Jadi cara menjawabnya ini teman-teman harus temukan KKO-nya atau kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah membuat. Nah, dengan penilaian apa? Membuat masuk penilaian apa? Nah, kita lihat pilihannya A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu teman-teman komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Seperti itu. Membuat anyaman merupakan penilaian. Kalau membuat ya, berarti masuk apa? Kalau membuat itu berarti dia akan menghasilkan teman-teman ya. Otomatis kinerja bukan ya. Portofolio juga bukan karena tidak menghasilkan apa-apa. Proyek ini belum menghasilkan, baru sementara berjalan. Sedangkan praktek ini baru membuat anyaman ya. Membuat anyaman. Jadi jawabannya itu antara E dengan B. Nah, seperti itu ya. Nah, jawaban admin di sini secara ringkas antara B dengan E. Tapi yang paling tepat di sini adalah E, praktek ya. Praktek membuat anyaman merupakan penilaian masuk dalam praktek. Sedangkan produk itu nanti ada hasilnya yang final. Seperti itu ya. Hasilnya yang nyata, hasilnya yang final. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini berikutnya lagi. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis ya. Fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Ini lagi-lagi jawabannya antara B dengan E teman-teman ya. Antara B dengan E. Apakah kinerja, produk, portofolio, proyek, praktek ya. Jadi di sini ada hasil teman-teman ya. Di kalimatnya ini ada hasil ya. Ada hasil, ada kata hasil pengamatan fotosintesis ya. Ada hasil yang dihasilkan. Jadi silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini karena ada hasil, maka jawabannya pasti produk teman-teman ya. Jadi jawabannya pasti produk, seperti itu ya. Oke. Jadi sudah aman di sini. Jadi siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis itu termasuk produk teman-teman ya. Itu masuk produk. Oke, kita lanjut ya. Ini hujan teman-teman, ini hujan ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya adalah siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian apa. Nah, di sini ada lagi di sini kata menyajikan. Kata kuncinya di sini teman-teman adalah menyajikan. Oke, sekali lagi mohon maaf jika suara saya sedikit berisik karena ini hujan deras teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi kita lanjut saja. Nomor terakhir ini, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Jadi kata kuncinya adalah kata menyajikan laporan hasil fotosintesis. Itu kata kuncinya. Ada kata menyajikan. Ya, ada kata menyajikan. Berarti bukan kinerja, bukan produk, bukan portofolio, bukan ada kata menyajikan hasil pengamatan. Berarti kalau dia menyajikan, berarti hasil itu sudah disajikan. Berarti dia masuk proyek teman-teman ya. Dia masuk praktek ya. Nah, kalaupun teman-teman berbeda dengan jawaban admin, tolong komen di kolom komentar beserta alasannya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah habis ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Tetapi sebelum admin mengakhiri, admin akan putar ulang tanpa admin berbicara sehingga teman-teman bisa langsung
menjawabnya. Oke, silakan menjawab dulu teman-teman ya. Silakan dijawab semua pertanyaannya. Kemudian seluruh jawaban teman-teman itu komen di kolom komentar ya. Mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, silakan dijawab. Ini admin langsung putar ulang. Ya, silakan jawab ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Oke, sudah, ini nomor terakhir. Oke, ini cuaca sangat buruk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.